Selamat datang di pembahasan mini case kelompok 8 KPK. Inilah daftar anggota kami. Sekarang kita masuk kepada kasus yang akan kita bahas. Bisa dilihat, inilah kasusnya. Sekarang mari kita ke pertanyaannya. Jadi, apa permasalahan utamanya? Itu karena ada sebuah demo yang besar pada perusahaan PT Sukses Makmur yang mana baru pertama kalinya terjadi. Para karyawan merasa perubahan kepemimpinan tidak membawa hasil yang positif, melainkan merugikan perusahaan. Pemimpin yang baru tidak mampu memimpin, sehingga karyawan sebagai garda terdepan dari sebuah perusahaan merasakan imbas yang negatif dari keputusan ataupun ketidakpedulian pemimpin yang baru. Kekecewaan yang mereka rasakan sangatlah besar, sehingga mendorong mereka untuk menyuarakan pendapat mereka melalui demo ini. Menurut saya masuk akal karena menurut mereka tidak ada kesadaran dari kepemimpinan baru untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja melalui fasilitas yang lebih memadai bagi karyawan yang tulang punggung sebuah perusahaan. Oleh karena itu, menurut ilmu manajemen, tanpa fasilitas yang mengikuti zaman, tingkat operasi perusahaan tersebut akan tertinggal dari kompetitornya, yang mana akan berakhir buruk bagi perusahaan tersebut. Adapun alat dan peralatan yang dipakai, salah satunya adalah komputer. Alat itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan tersebut. Lalu dengan adanya alat yang cukup memadai, pekerjaan akan lebih produktif dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Dan apabila alat itu tidak digunakan, barang itu akan mengalami kerusakan yang secara berlebihan. Benar, menurut saya sudah menjadi rahasia umum jika semua orang yang bekerja ingin mendapatkan imbalan atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarganya. Namun selain gaji, memberikan insentif yang baik, karyawan atau pekerja akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja di bidang masing-masing karena mereka merasa lebih dihargai kinerjanya. Nominalnya juga dipertimbangkan berdasarkan prestasi dan upah pokok karyawannya. Pemberian dilakukan biasanya satu waktu saja dan bisa dicairkan di luar jadwal rutin penggajian. Hal ini juga diharapkan agar bisa memunculkan pemikiran yang kreatif, sehingga karyawan tidak hanya bekerja dengan giat, namun juga bekerja lebih cermat. Sepertinya kurang tepat. Mari kita lihat dari faktanya. Selama kepemimpinan Pak Sugito, hal ini tidak pernah terjadi. Namun, setelah anaknya memimpin, ini pertama kalinya karyawan merasa harus menyuarakan pendapat melalui demo. Dikarenakan perbedaan cara memimpin antara Pak Sugito dengan anaknya. Dan meskipun Pak Ridwan adalah manajer SDM, namun akan lebih baik Pak Sugito sendiri yang menyampaikan hasil rapat. Karena dilihat dari pokok permasalahannya, para karyawan ingin mendapat kejelasan langsung dari seorang Pak Sugito. Tentunya hal ini akan lebih menjelaskan hubungan para karyawan dengan manajernya. Menurut saya, kurangnya managerial skill yang dimiliki oleh Naruto adalah kurangnya pengalaman yang memegang perusahaan yang sudah besar dan kurang perhatian kepada pekerja-pekerja yang berada di perusahaan tersebut, sehingga ada banyak fasilitas-fasilitas yang hampir tidak layak tetapi masih belum diperbaiki oleh Naruto, sehingga hal tersebut menghambat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja tersebut. Dan kemungkinan juga kurangnya bonus yang diberikan oleh Pak Naruto kepada pekerja-pekerja yang bekerja dengan baik.